Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai skala pengukuran. Setelah melihat video ini, saya harapkan kalian dapat memahami apa itu skala pengukuran dan kalian dapat mengidentifikasi 4 macam skala pengukuran yang ada. Sekarang mari kita jelaskan terlebih dahulu apa itu skala pengukuran. Pengukuran sendiri merupakan proses menilai dan membedakan suatu objek yang sedang diukur. Pengukuran juga dapat kita artikan sebagai proses pemberian nilai pada sesuatu. Nilai tersebut dapat berupa angka-angka, bisa juga kata-kata. Angka-angka misalkan 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, atau juga kata-kata. Misalkan laki-laki atau perempuan, atau ringan atau berat, atau juga suka tidak suka. Pengukuran tersebut diatur menggunakan kaidah-kaidah tertentu. Dan kaidah-kaidah yang berbeda menghendaki skala pengukuran yang berbeda pula. Maksudnya seperti apa? Nanti akan dapat kalian pahami setelah kalian menonton video ini secara keseluruhan. Skala pengukuran sendiri menentukan jenis analisis data yang dapat digunakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap skala pengukuran menentukan pemahaman kita terhadap analisis data yang ada di statistika. Ketidaksesuaian antara skala pengukuran dengan operasi matematik atau peralatan statistik yang digunakan akan menghasilkan kesimpulan yang bias dan tidak tepat atau relevan. Nah, sebetulnya ada 4 macam skala pengukuran yang dapat disingkat sebagai NOIR: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa pembeda di antara keempatnya? Kita bisa menggunakan karakter penanda untuk membedakan keempat skala pengukuran tersebut. Dengan melihat kehadiran atau ketidakhadiran karakter penanda tadi, kita dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi apakah skala tersebut termasuk nominal, ordinal, interval, atau rasio. Ada 4 karakter penanda yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah identitas. Maksud identitas di sini adalah setiap nilai pada skala pengukuran memiliki arti yang unik. Nilai yang satu tidak sama dengan nilai yang lain. Maksudnya seperti apa? Misalkan kita ingin mengukur menggunakan skala tertentu yang hasil penilaiannya adalah lelaki dan perempuan. Lelaki merupakan nilai yang unik berbeda dengan perempuan. Itu maksudnya identitas. Atau berat badan. Berat badan 50 kg dan 70 kg, 50 kg dengan 70 kg. 50 dan 70 memiliki identitas yang berbeda. Karakter yang kedua adalah keberadaan besaran atau magnitude. Skala yang memiliki karakter besaran atau magnitude dikatakan memiliki nilai-nilai yang memiliki hubungan yang teratur satu sama yang lain. Maksudnya seperti apa? Hasil pengukuran menghasilkan nilai dan nilai tersebut bisa kita identifikasi. Ada nilai yang lebih besar dan ada pula nilai yang lebih kecil. Misalkan ada pacuan kuda, kemudian ada kuda yang menjadi juara 1, ada kuda yang menjadi juara 2, dan ada kuda yang menjadi juara 3. Nah, di sini kita bisa menentukan mana peringkat yang lebih bagus dan mana peringkat yang dikatakan kurang bagus dibandingkan peringkat yang lainnya. Kemudian, karakter selanjutnya adalah interval yang sama. Skala pengukuran yang memiliki karakter interval yang sama memiliki jarak antara satu skala dengan skala yang lain yang sama. Maksudnya seperti apa? Misalkan kita mengukur berat badan, ada 70 kg, ada 80 kg, ada 90 kg. 70 ke 80 sama dengan 80 ke 90, yaitu sama-sama 10 kg. Itu pembahasan sederhana terkait interval yang sama. Kemudian karakter penanda yang selanjutnya adalah keberadaan nol mutlak. Skala pengukuran yang memiliki nol mutlak artinya memiliki titik nol yang sebenarnya. Maksudnya titik nol tersebut sebagai angka atau skala paling kecil. Tidak ada nilai yang di bawah nol mutlak. Jadinya hasil pengukuran paling kecil adalah angka 0, bukan negatif, bukan minus. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe skala. Kemampuan kita mengidentifikasi
tipe skala merupakan keterampilan yang penting ketika kita mempelajari statistika. Karena di statistika banyak teknik analisis yang tidak diperbolehkan untuk menganalisis skala pengukuran tertentu. Misalkan saja ada analisis yang boleh atau bisa menganalisis data yang skala pengukurannya interval atau rasio. Tetapi analisis data tersebut tidak bisa digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal. Nah, ketepatan kita mengidentifikasi skala pengukuran akan menentukan ketepatan teknik analisis yang digunakan. Dan tentu saja, ketepatan teknik analisis yang digunakan akan menentukan ketepatan temuan yang dihasilkan. Oleh karena itu, bila kita seorang peneliti, kita harus paham skala pengukuran di penelitian kita itu berupa apa? Nominalkah, ordinalkah, intervalkah, rasiokah? Kalau kita salah mengidentifikasi, kita salah menggunakan teknik analisis data. Ketika teknik analisis datanya salah, temuan penelitian kita pun juga menjadi dipertanyakan. Bisa saja kesimpulan yang kita peroleh bukan merupakan kesimpulan yang tepat. Lalu, apa saja skala pengukuran yang ada? Tadi sudah saya singgung ada 4, yaitu NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Semakin ke bawah, dikatakan semakin memiliki presisi. Presisi itu apa? Presisi itu ketepatan pengukuran. Artinya, bila kita mengukur lebih dari sekali, hasilnya sama. Kalau presisinya rendah, kita mengukur beberapa kali, hasilnya bisa berbeda. Nah, urutan nominal, ordinal, interval, rasio ini semakin ke bawah, presisinya semakin tinggi. Artinya, nominal memiliki presisi paling rendah, sedangkan rasio memiliki presisi yang paling tinggi. Sekarang kita bahas dulu skala yang pertama, yaitu skala nominal. Seperti yang saya katakan tadi, skala nominal ini memiliki presisi yang paling rendah. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran lainnya. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat, sehingga namanya nominal, nama. Dalam artian lain, nilai yang diberikan pada variabel yang kita ukur digunakan untuk mengklasifikasikan objek, individu, atau kelompok dalam bentuk kategori. Pemberian angka atau simbol pada skala nominal tidak memiliki maksud kuantitatif, karena hanya menunjukkan ada atau tidak adanya atribut atau karakteristik pada objek yang sedang kita ukur. Sehingga di sini dikatakan skala nominal itu memenuhi karakter keberadaan identitas, tetapi tidak memenuhi keberadaan karakter magnitude atau besaran. Sehingga nilai hasil pengukuran tidak mencerminkan angka. Maksudnya bagaimana? Nah, untuk mengetahui maksudnya, kita langsung ambil contoh saja. Contoh skala nominal adalah gender atau jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ada 2, laki-laki dan perempuan. Di sini tadi dikatakan tidak ada magnitude. Ya, jadinya misalkan ada laki-laki dan perempuan, kita tidak mengatakan bahwa ada gender yang lebih, ada gender yang kurang. Laki-laki lebih dari perempuan atau perempuan kurang dari laki-laki. Misalkan saja kita kodekan saja laki-laki itu 1 kodenya atau labelnya 1, sedangkan perempuan labelnya 2. Angka ini hanya berfungsi sebagai label. Meskipun laki-laki diberi label 1 dan perempuan diberi label 2, bukan berarti perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, skala nominal ini juga menyebabkan analisis statistik yang bisa kita gunakan pada data-data dari skala nominal juga terbatas. Nah, kita tidak bisa menggunakan rata atau mean, tapi kita bisa menggunakan modus. Kita tidak bisa menggunakan analisis-analisis seperti ANOVA, ANCOVA, tapi kita bisa menggunakan distribusi frekuensi, chi-square, atau peralatan statistik lainnya yang non-parametrik. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Skala yang selanjutnya adalah skala ordinal. Nah, sama dengan skala nominal, skala ordinal ini sudah memenuhi karakter identitas. Nah, selain karakter identitas, skala ordinal juga memenuhi karakter magnitude atau besaran.
Hal ini karena dalam skala ordinal, nilai-nilai hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan, juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang kita ukur menurut karakteristik tertentu. Sehingga skala ordinal memenuhi karakter besaran atau magnitud. Yang perlu diperhatikan dari karakteristik skala ordinal adalah meski nilainya sudah memiliki batas yang jelas, tetapi belum memiliki jarak atau selisih. Maksudnya bagaimana? Nah, langsung kita contohkan saja. Contoh skala ordinal adalah tingkat kesukaan. Misalkan tingkat kesukaan seseorang terhadap kopi. Dari sangat suka, kemudian suka, kurang suka, hingga tidak suka. Di sini sudah ada urutan. Dari sangat suka sampai tidak suka. Namun, seperti yang saya katakan tadi, dia hanya memenuhi karakter identitas dan magnitud atau besaran, tetapi tidak memenuhi karakter yang lain. Selain itu, sebagaimana halnya dengan pada skala nominal, pada skala ordinal kita juga tidak dapat menerapkan operasi matematika standar atau aritmatik seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lainnya. Ya, jadinya kita bisa melabeli misalkan sangat suka itu 1, kemudian suka 2, kurang suka itu 3, kemudian tidak suka itu 4. Kita bisa mengurutkan seperti itu, tetapi kita tidak bisa mengatakan kalau tidak sukanya 1 kali itu sama dengan 1/4 suka. Tidak bisa seperti itu. Atau seperti yang saya katakan tadi, karena sangat suka dilabeli 1, maka kalau sangat sukanya 4 kali bukan berarti berubah menjadi tidak suka. Ini yang dikatakan di skala ordinal kita tidak bisa menggunakan operasi aritmatik. Dan sama halnya dengan nominal, teknik analisis statistiknya juga terbatas. Kita bisa menggunakan modus, chi-square, distribusi frekuensi, tetapi kita tidak bisa menggunakan ANOVA, ANCOVA, atau analisis statistik lain yang hanya bisa digunakan pada skala interval dan rasio. Contoh lainnya adalah misalkan ada lomba pacuan kuda lagi. Ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3. Tetapi, karena ini skala ordinal, kita tidak bisa mengatakan 3 kali juara 3 bukan berarti sama dengan sekali juara 1. Atau dibalik, 3 kali juara 1 sama dengan sekali juara 3. Tidak bisa dilakukan seperti itu pada skala ordinal. Skala yang selanjutnya adalah skala interval. Nah, berbeda dengan nominal dan ordinal, skala interval ini kita sudah bisa menggunakan operasi aritmatik. Kita bisa melakukan penambahan atau pengurangan. Selain itu, skala interval selain memenuhi karakter identitas dan magnitud, dia juga memiliki karakter jarak atau interval yang sama, equal interval. Namun, jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Maksudnya bagaimana? Seperti yang saya katakan, skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak. Contohnya skala Fahrenheit. Ini skala yang kita gunakan untuk mengukur suhu. Ya, jadinya perbedaan 40 ke 50 derajat sama dengan perbedaan 50 ke 60 derajat. Perbedaannya itu sebesar 10 derajat. Tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Kita ambil contoh lain. Misalkan ada 2 orang murid mengerjakan soal matematika yang sama. Si A mendapatkan nilai 80 misalnya, sedangkan si B mendapatkan nilai 40. Di sini kita tidak bisa mengatakan si A 2 kali lebih pintar dibandingkan si B. Karena nilai tadi, hasil ujian tadi merupakan skala interval. Dan skala interval memiliki jarak, tapi bukan berarti merupakan kelipatan. Bila ada seseorang yang nilai tesnya 50, sedangkan orang lain nilai tesnya 100, bukan berarti keduanya memiliki kepintaran yang dibandingkan yang satunya setengah kurang pintar, yang satunya 2 kali lebih pintar, tidak seperti itu. Itu skala interval. Nah, berkaitan dengan tadi, skala interval sudah bisa menggunakan operasi aritmatik. Dan berkaitan dengan teknik analisis statistiknya, kita lebih bisa menggunakan teknik analisis yang beragam. Analisis ANOVA, ANCOVA, UJT bisa digunakan pada skala interval. Nah,
Skala yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio hampir sama dengan skala interval karena dia memiliki karakter identitas, memenuhi karakter magnitud atau besaran, dan memiliki equal interval atau interval jarak yang sama. Dan yang terakhir, pembedanya dengan skala interval, dia sudah memiliki nol mutlak. Sehingga sering dikatakan skala rasio itu sama dengan skala interval, namun ditambah dengan keberadaan nol mutlak. Maksudnya nol mutlak bagaimana? Jadinya nilai yang paling rendah adalah nilai nol. Di bawah nilai nol tidak ada nilai yang lain. Contohnya seperti apa? Misalkan kita mengukur berat badan. Tidak mungkin berat badannya kurang dari 0 kg. Sehingga angka 0 ini merupakan angka terendah ketika kita mengukur berat badan. Selain itu, pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan. Nah, ini yang membedakan rasio dengan interval. Misalnya saja, berat benda A sebesar 20 kg, sedangkan berat benda B sebesar 40 kg. Maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lipat lebih berat dibandingkan benda A. Berbeda dengan interval tadi, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Siswa A 2 kali lebih pintar dari siswa B berdasarkan nilai ujiannya. Itu tidak bisa dilakukan karena nilai tes merupakan interval. Sedangkan di rasio kita bisa melakukan hal ini. Nah, demikian video kali ini. Semoga kita dapat memahami apa itu skala pengukuran dan semoga kita juga bisa mengidentifikasi manakah yang dinamakan nominal, ordinal, interval, atau rasio. Saya ingatkan, keterampilan mengidentifikasi skala pengukuran ini sangat penting ketika kita ingin mempelajari statistika maupun komputasi analisis data. Ketepatan kita mengidentifikasi skala pengukuran akan menentukan ketepatan kita memilih teknik analisis data yang akan kita gunakan. Dan ketepatan pemilihan teknik analisis data yang digunakan akan menentukan ketepatan hasil temuan penelitian kita. Semoga bermanfaat dan di video-video selanjutnya akan kita bahas teknik analisis data yang beragam di statistika dan kita bahas juga berbagai konsep di statistika yang lain.